Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Kedamaian. Hari ini Minggu 19 Juli 2020. Apa kabar semuanya? Kami sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bersama kita kembali dalam ibadah online kali ini. Pada minggu ini ibadah kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Peter Albertus Manuhutu dengan temanya My Worship in Obedience. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan dan juga membuat kita untuk lebih bersemangat lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin juga memerlukan pelayanan konseling ataupun perlu dukungan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bagi jemaat sekalian yang juga mungkin ingin membantu dalam pelayanan ibadah kita, apapun yang bisa kalian bantu, apapun yang bisa kalian berikan, bisa menghubungi Saudara Heri di nomor telepon berikut ini. Mari kita sama-sama membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk selama ibadah online, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu,
betapa ku cinta seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saudaraku. Puji Tuhan, kita jumpa lagi saat ini. Dan mari sebelum bicara panjang lebar, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, pagi yang indah ini kami datang bersama-sama, hamba lewat YouTube video ini menjumpai setiap pribadi, setiap keluarga yang sedang watching this video, YouTube video. Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir di tempat masing-masing kami, baik kami dengan keluarga maupun kami yang sendiri. Tapi Your presence, Lord, hadirat-Mu ya Tuhan, kami perlukan dalam hidup kami juga pagi yang indah ini. Tuhan, kami serahkan ibadah lewat YouTube video ini. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, dan biarlah kami semua boleh menikmati bagi kehidupan rohani kami, terutama dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan siap menikmati apa yang kami akan nikmati sebentar ini lewat YouTube video ini. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berjumpa lagi walau hanya lewat YouTube video ini. Saudara dan saya ada di rumah kita masing-masing pagi hari ini, dan kita bersyukur pada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan tetap dahsyat, ajaib, luar biasa. Saudara katakan amin. Kita sedang ada dalam satu situasi yang disebut new normal sehubungan dengan COVID-19 pandemic ini. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, human behavior berubah. Kebiasaan-kebiasaan manusia berubah. Para dokter yang ada di University of Kansas, di Kansas, Amerika Serikat, di divisi health system, mereka pernah mengantisipasi jauh hari sebelum ini terjadi bahwa COVID-19 pandemic ini akan mengubah kehidupan hari-hari orang banyak, dan itu terjadi betul. Membatasi person-to-person contact. Kita tidak perlu dan tidak boleh atau jangan bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu persis siapa atau keadaan mereka seperti apa. Tidak perlu bersalaman, tidak perlu hugging, ya. Apalagi cipika-cipiki, tidak perlu. Kita harus taat melakukan physical distancing, menjaga jarak, tapi juga harus pakai masker setiap kali kita keluar rumah. Saya lebih banyak di rumah, jadi jarang pakai masker, dan selalu cuci tangan walau di rumah, pakai sabun cair, sanitizer, dan di rumah saya setiap waktu cuci tangan, supaya apa yang dikatakan saya boleh tetap sehat. Puji Tuhan. Nah, orang banyak bertanya, COVID-19 ini akan berhenti kapan? Saudara, let me tell you frankly, biar saya beritahu Anda, tidak ada seorang pun yang tahu. Nobody knows. Apapun yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, saudara, biarlah kita tetap taat, melakukan segala sesuatu dalam kronos Tuhan, waktu yang sedang berjalan ini. Karena kairos Tuhan, waktu yang sudah ditetapkan Tuhan itulah akan tiba waktu itu, tepat waktu, dalam tindakan Tuhan, menurut ketetapan Tuhan, dan dalam kedaulatan Tuhan yang absolut. Kalau saudara percaya, katakan amin. Nah saudara, saya menulis satu pemikiran, saya katakan begini, better keep doing these two things, yes, better keep dealing with this situation. Choose to be happy and find my strength through difficult times. Nah, jadi saya memilih untuk bahagia, dan dalam semua itu saya menemukan kekuatan hidup saya, baik physically tapi terlebih spiritually.
melalui situasi yang tersulit saat ini. Karena itu saya ingin mengajak saudara, kita mau merenungkan kebenaran firman Allah yang akan kita baca bersama-sama sebentar. Tapi ini judul topik yang saya sampaikan untuk kita renungkan. My worship in obedience. Atau kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, penyembahanku di dalam ketaatanku. Saudara, ada lagu yang ditulis oleh kelompok dari Sydney yang menamakan diri Hillsong. Dan sekarang gereja mereka di beberapa bagian dunia. Di Amerika Serikat itu beberapa negara bagian. Di kota Los Angeles sendiri di California Selatan, itu ada gereja di sana, Hillsong Church. Dan saya menikmati kalau ada di sana dalam ibadah. Dan ada lagu yang sudah ditulis lama, judulnya Shout to the Lord. Kalau renungkan lagu ini dan lihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya ajak saudara baca dan renungkan bersama-sama, lagu itu berkata, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Never. Selalu worship Tuhan. Kalau dia katakan dalam chorus atau refrainnya, Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Line terakhir ini berkata, nothing compares to the promise I have in you. Tidak ada lagi yang bisa dibandingkan dengan janji kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang aku temukan, yang aku miliki hanya di dalam Engkau. Lewat apa? Lewat worship. Lewat penyembahan saya, lewat penyembahan Anda dan saudara. Dalam ketaatan kita masing-masing di hadapan Tuhan, kita akan menemukan itu semua. Saudaraku, ada 3 hal penting yang harus Anda ketahui sewaktu membaca kitab suci yang akan kita lakukan sebentar. Yang pertama, waktu Anda baca kitab suci, renungkan apa yang kitab suci katakan secara kontekstual masa itu. Yang kedua, apa artinya secara kontekstual masa itu. Dan yang ketiga, apa artinya bagi saya pribadi dalam konteks masa kini. Nah, kebenaran firman Allah yang kita akan baca bersama-sama, saya kutip pada Mazmur pasal 95, ayat-ayat 1 sampai 11. Mazmur 95 ayat-ayat 1 sampai 11. Nah, saudara, saya akan bacakan itu dan saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dari New King James Version. Nah, by the way, Mazmur 95 ini, angka 95, saya mau katakan kepada Anda sebentar. Kalau Anda baca setiap hari selama sebulan, 5 pasal kitab Mazmur, hari ini, dalam ibadah kita ini, tanggal berapa ini? 19. Nah, 19 kali 5, itu hasilnya 95. Dan ini dalam perenungan saya pribadi dengan Tuhan. Bukan copy and paste it, tapi perenungan pribadi. Lalu muncul topik itu, my worship in obedience. Nah, saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda dulu, bicara tentang worship. Itu ada kata dalam perjanjian lama, kata yang ditulis avodah. Itu berasal dari kata kerja, verb avad, yang mengandung arti, beberapa arti.
Ada artinya work, occupation, labor, profession, perform, service, dan worship. Jadi saya ambil dua yang terakhir. Jadi avoda ini sedang bicara kepada kita tentang satu pelayanan yang sesungguhnya adalah satu ibadah dan satu penyembahan kepada Tuhan. Dan kata avoda ini ditulis sebanyak 145 kali dalam kitab suci. Nah saudara, Mazmur 95 ayat 1 sampai 11 ini terlalu panjang. Karena itu saya mempersingkat waktu. Saya langsung bagikan itu ke dalam 3 pokok besar, 3 poin besar secara khotbah expository. Nah, saya berikan itu judul-judul pada setiap poin. 3 poin itu. Yang pertama, worship, bagian sentral dari kehidupan orang-orang percaya. Ayat-ayat 1 sampai 5. Bagian kedua, worship karena kedaulatan Tuhan Adonai yang absolut, ayat-ayat 6 sampai 7a. Dan yang ketiga, worship karena ingin selalu menyenangkan hati Tuhan Adonai, ayat-ayat 7 bagian B sampai 11 yang terakhir. Nah, kita mau lihat ayat-ayat 1 sampai 5, dan itu bagian yang pertama, dan saya sebut tadi worship, bagian sentral dari kehidupan orang percaya. Nah, saudara, saya ingin kita baca sama-sama, ada di layar Anda bisa lihat. Mazmur 95 ayat 1, dan ini terjemahan dari New King James Version yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, marilah, datanglah, biarlah kita menyanyi bagi Tuhan Adonai. Biarlah kita bersorak-sorak dengan penuh sukacita bagi batu karang keselamatan kita. Ayat 2, biarlah kita datang ke hadapan hadirat-Nya dengan bersyukur. Biarlah kita bersorak-sorak dengan penuh sukacita bagi Dia sambil bermazmur. Ayat 3, sebab Tuhan Adonai adalah Allah yang akbar dan Raja yang maha besar, yang mengatasi semua ilah-ilah yang ada. Ayat 4, dalam tangannya Dia menatang bagian-bagian bumi yang terdalam, begitu pula puncak-puncak perbukitan adalah juga miliknya. Dan ayat yang kelima, laut juga miliknya, sebab Dia yang menciptakannya, dan kedua tangannya lah yang membentuk daratan. Nah, saudara, itu 5 ayat yang bagian pertama. Dan ayat yang kelima ini, kalau waktu saya renungkan ayat ini, saya lalu ingat lagu yang ditulis oleh seorang yang berwarga bangsa Swedia, namanya Carl Boberg, dan dia menulis ini di abad ke-19, tahun 1885. Dan musik lagu ini adalah musik lagu tradisional bangsa Swedia. Jadi Carl Boberg kemudian menulis lagu ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul How Great Thou Art. Di sana syairnya mengatakan begini, O Lord my God, when I in awesome wonders consider all the world thy hands have made. Kenapa? Ayat 5 berkata, dan kedua tangannya lah yang membentuk daratan. Kita tahu, kitab suci mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini tidak dengan tangannya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Tapi seorang artis, musisi, seniman dalam bidang musik mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Jiwa seni ini mengatakan bahwa ini semua terjadi karena kedua tangan Allah, Tuhan yang berdaulat,
yang mengerjakan itu. Saudara nggak perlu bantah itu, karena ini disoroti dari sisi seorang seniman musik. Belum lagi kalau seorang puitis, seorang yang seniman dalam bidang puisi, dia akan menulis kata-kata yang lebih dahsyat indah daripada ini. Tapi kembali lagi, dia berkata, consider all the work thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Aku mendengar, aku melihat bintang-bintang, aku mendengar bunyi guru yang begitu dahsyat. Lalu dia katakan, thy power throughout the universe displayed. Kuasamu dinyatakan di seantero jagat raya ini. Lalu refrainnya, chorusnya, Carl Boberg berkata, then sings my soul, my Savior God to thee. Dalam penyembahan dia kepada Tuhan, dia katakan, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Dan kembali dia mengulangi kalimat penyembahannya itu kepada Tuhan. Dia katakan, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Saudaraku, mari kita kembali lihat ke bagian kitab suci yang barusan kita baca bersama-sama 5 ayat pertama tadi. Sedikit latar belakang tentang Mazmur 95 ini, saudara. Mazmur 95 ini adalah Mazmur yang disebut The Royal Psalms. Jadi salah satu dari The Royal Psalms. Jadi dia bicara tentang keberadaan Tuhan Allah sebagai Raja. Nah itu dalam Mazmur pasal 93 sampai Mazmur pasal 99. Dan Mazmur pasal 95 ini disebut a psalm of invitation to worship. Jadi dipercaya bahwa yang menulis Mazmur 95 ini adalah Daud. Itu Anda dan saya bisa temukan dalam Ibrani pasal 4 ayat 7. Daud mengutip apa yang dikatakan atau bukan Daud mengutip, maaf. Tapi di sana Ibrani 4 ayat 7 juga ada kutipan yang diambil dari Mazmur 95 ayat 8. Jadi dikatakan di sana, hari ini jika kamu mau mendengar suara Tuhan Allah Adonai itu, jangan keraskan hatimu. Nah, ini peristiwa terjadi waktu bangsa Israel sedang menuju ke tanah perjanjian, sudah meninggalkan Mesir, dan ada terjadi di padang gurun, dan dalam ayat yang ke-8 nanti kita lihat, tapi itu yang disebut Meribah dan Masa. Ada peristiwa yang terjadi, mereka menggerutu, mereka ngamuk, mereka marah. Semua dilontarkan kepada Tuhan. Dan Musa yang kena. Kenapa kamu bawa kami keluar, tinggalkan Mesir untuk bunuh kami di tempat seperti ini? Itu padang tandus loh, saudara, wilderness. Padang gurun yang tandus. Tidak ada air. Mereka bilang, kami pengen minum. Binatang-binatang kami harus minum. Tolong Musa. Nah, jadi, saudara, ini yang terjadi.
Anda boleh baca nanti di Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Dan kelihatannya yang terjadi dalam peristiwa Mazmur 95 ini saya sebut peristiwa karena itu satu perayaan akan yang disebut the Feast of Tabernacle, perayaan pesta tabernakel. Jadi dalam pesta tabernakel itu orang-orang Yahudi tinggal di booth. Saudara tahu booth itu tempat kecil-kecil, kios kecil-kecil, dan mereka melakukan itu secara physically untuk mengingat kembali pemeliharaan Tuhan Adonai atas kehidupan nenek moyang mereka dalam perjalanan di padang gurun, di wilderness. Dan ini generasi yang baru, generasi tua itu sudah tidak ada lagi, sudah mati. Dan ini luar biasa. Tapi saya tidak ingin kita habiskan waktu di situ karena kita mau bicara melihat apa yang firman Tuhan katakan untuk kita hari ini. Oke, saudara, kita lihat dalam bagian pertama tadi, aplikasi moral praktisnya seperti ini. Worship, bagian sentral dari kehidupan orang percaya. Yang saya temukan dalam studi saya, nomor satu, worship merupakan satu hal penting yang harus terjadi setiap saat di dalam kehidupan pribadi saya dan dalam kehidupan pribadi Anda selaku orang percaya, karena Tuhan layak disembah. The Lord Adonai worthy to be worshipped, layak disembah di mana saja, kapan saja. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka 5 waktu sholat. Kita setiap waktu, di mana saja, dalam mobil, sementara Anda nyetir mobil Anda, di atas motorbike Anda bisa berdoa, Anda bisa menyembah Tuhan. Dan ini memang bencana yang terjadi dalam kehidupan mereka yang riding motorbike. Ya, ada melayani Tuhan di gereja bagus, tapi di atas motorbike. Kepala ditutupi helm, pakai jaket, nggak ada yang kenal siapa itu, lalu ugal-ugalan di atas motorbike. Hati-hati saudara, penyembahan palsu ini yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya yang menggunakan motorbike, juga yang membawa mobil. Kita dituntut untuk tetap obey, tetap taat dalam penyembahan kita, penyembahan Anda dan saya, wherever we are, whenever we are, di mana saja dan kapan saja. Aplikasi moral yang kedua, saya sebutkan ini aplikasi moral. Worship merupakan ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Karena itu tidak ada waktu untuk tidak menyembah Dia. Di mana saja saya bertanggung jawab menjaga penyembahan saya kepada Tuhan. Jadi Dia sudah menyelamatkan saya. Dia sudah mengubahkan hidup saya menjadi baru. Yang ketiga, worship menuntut saya untuk tidak terjebak menjadi hakim atas orang lain, melihat selumbar di mata saudara yang lain. Ya saudara, jadi tidak gampang dari mulut kita terucap kata-kata menghakimi orang lain. Kita sebaliknya harus bertanggung jawab mendoakan orang lain. Dalam kelemahan orang lain, dalam kekurangan, ketidakmampuan orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik, mari kita belajar untuk sujud di kaki Tuhan dan juga mendoakan orang tersebut. Nanti saudara akan melihat feedbacknya dalam kehidupan Anda pribadi, dalam kehidupan saya pribadi. Saya alami itu. Puji Tuhan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, ayat-ayat 6 sampai 7 bagian A. Saya sebutkan worship karena kedaulatan Tuhan Adonai yang absolut. Nah, saya sebutkan Tuhan Adonai karena kata Tuhan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan Lord dalam bahasa Inggris itu dari kata Yahweh. Dan orang Yahudi kalau ditulis kata Yahweh, dia tidak baca itu Yahweh, tapi dia membacanya Adonai. Nah saudara, ayat 6 berkata,
Oh, marilah, datanglah. Biarlah kita menyembah dan sujud di hadapan hadirat-Nya. Biarlah kita berlutut di hadapan Tuhan Adonai, pencipta kita. Dan ayat 7 bagian A. Sebab Dia adalah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan domba-domba peliharaannya. Saudara, ada sebuah lagu yang indah dinyanyikan oleh teman-teman saya di Amerika. Dan lagunya berjudul Come, Let Us Worship. Dan lagu ini liriknya diangkat dari ayat-ayat 6 dan 7 bagian A tadi. Dikatakan, Come, let us worship and bow down. Saudara ingin dengar lagunya? Ini lagunya. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, and the sheep of His hand. Ya, dalam ayat-ayat tadi, dalam ayat 6, satu ajakan. Saya mengajak saudara, come, let us worship and bow down. Kalau saya di rumah worship Tuhan, saya tidak duduk di kursi kerja saya. Saya singkirkan semua, saya sujud. Saya sholat di kaki Tuhan. Saya sholat, bow down. Jongkok, berlutut, sujud di kaki Tuhan. Ya, jadi menyenangkan sekali. Lepaskan semua. Waktu saya kneel down, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Saya tidak mampu berdiri di hadapan Dia. Dia terlalu besar bagi saya. Nah, saudara, renungkan bagian itu. Kalau kita lihat aplikasi moral praktisnya dari ayat-ayat tadi. Worship karena kedaulatan Tuhan Adonai yang absolut. Yang pertama, worship menuntut saya melihat diri saya di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan Adonai, bahwa saya harus hidup dalam kekudusan Tuhan Adonai. Saya ulangi kalimat ini, menuntut saya melihat diri saya di hadapan hadirat Tuhan Adonai, bahwa saya harus hidup dalam kekudusan Tuhan Adonai. Tidak hanya bisa ngoceh, tapi bisa ngelakoni. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Yang kedua, worship menuntut saya harus memiliki karakter hamba, doulos, budak belian, dan bukan karakter bos. Kita alami dalam pelayanan. Ada orang kelihatan ngomongnya lemah lembut, tapi karakternya tidak baik. Saudara, saya pernah bicara dari mimbar ini, karakter dan iman itu seperti uang. Dua sisi yang berbeda. Dan itu harus sama-sama valid. Jadi yang satu sisi depan iman harus sama dengan sisi yang belakang, itu karakter. Dan Tuhan menuntut hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya beranjak ke poin yang berikut, poin yang besar yang ketiga. Worship karena ingin selalu menyenangkan hati Tuhan Adonai. Haleluya. Ayat-ayat 7 bagian B sampai ayat 11. Kita baca.
Anda lihat di layar, ayat 7 katakan bagian B. Saya baca ayat 7 semuanya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan domba-domba peliharaannya. Lalu warning, hari ini jika kamu semua mau mendengar suaranya. Lalu ayat 8 berkata, janganlah keraskan hatimu seperti waktu kamu ada dalam pemberontakan di Meribah. Arti Meribah itu bahasa Inggrisnya menyebut quarreling, pemberontakan, ngamuk-ngamuk, rebellion. Janganlah keraskan hatimu kamu seperti waktu kamu ada dalam pemberontakan di Meribah, seperti pada hari kamu mencobai aku di padang gurun di Masa. Masa dalam bahasa Inggris testing. Jadi Tuhan mengingatkan bangsa Yahudi waktu itu, generasi yang baru, jangan seperti nenek moyangmu, jangan keraskan hatimu. Kalau ayat 9 berkata, pada waktu nenek moyang kamu menguji aku, mereka mencobai aku, sekalipun mereka sudah melihat pekerjaan tanganku. Saudara, kehidupan kita akan hancur kalau kita coba berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, mengapa saya dibikin begini? Masa COVID-19 pandemik ini, banyak pebisnis mengalami masalah. Banyak bisnis kehilangan reputasi yang terbaik sebelumnya, hari ini sedang turun. Banyak hal yang terjadi, banyak orang kena PHK di Indonesia. Ribuan orang kena PHK dari pekerjaan mereka. Salah siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Haruskah kita lemparkan itu kepada Tuhan? Hati-hati saudara, Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Amin. Jadi jangan Anda sembrono. Ada falsafah hidup orang Jawa bilang, ojo dume lan sembrono. Jangan mentang-mentang dan jangan sembrono. Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Jangan mencobai Tuhan. Kalau ayat yang ke-10 berkata, Tuhan mengingatkan bangsa Yahudi waktu itu. Selama 40 tahun lamanya, aku ada dalam kesedihan, dalam grief yang begitu dahsyat, oleh karena generasi nenek moyang kamu itu. Dan aku berkata kepada diriku sendiri, generasi ini adalah satu umat yang tersesat dengan hati mereka, karena mereka mencari jalan mereka sendiri, dan mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Saudara akan mengalami bencana kalau masa COVID-19 ini sedang melanda. Saudara tidak mau mencari jalan Tuhan, saudara akan mati. Dan tidak ada lagi pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Saudara pemberontak. Dan Tuhan tidak pernah main-main. Itu tidak ada hubungan dengan mereka pendeta-pendeta yang sudah tiada karena COVID. Saya tidak mau singgung itu. Saya bukan hakim. Tapi saya mengingatkan Anda dan saya yang masih hidup untuk tidak sembrono, tidak dumeh, mentang-mentang kalau kita menghakimi Tuhan. Hati-hati saudaraku. Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Kalau Anda yakini katakan amin. Dan ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Tuhan bersumpah dalam murkanya. Mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku yang kudus. Mereka itu siapa? Nenek moyang bangsa Yahudi yang sudah tiada. 40 tahun Tuhan buatkan mereka berputar-putar di padang gurun yang tandus itu. Tuhan menghukum mereka dan Tuhan bersumpah dalam murkanya. Saudara, hari ini kita hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi izinkan saya katakan, jangan jadikan anugerah tiket untuk berbuat dosa. Jangan. Layani Tuhan, sembah Dia karena Dia layak menerima yang terbaik. Saudara, kita masuk ke aplikasi moral praktis di bagian ketiga ini. Worship karena ingin selalu menyenangkan hati Tuhan Adonai. Ayat-ayat 7b sampai 11 tadi. Yang pertama, worship menuntut saya terus belajar mendengar suara Tuhan, Sang Gembala Agung hidup saya.
Izinkan saya bertanya kepada Anda, seperti apa Anda belajar mendengar suara Tuhan? Teristimewa Anda sebagai suami, laki-laki, papa, seperti apa Anda belajar mendengar suara Tuhan? Bagi saya, saudara mau tahu, izinkan saya sharing dengan saudara cepat. Suara Tuhan saya lebih banyak dengar. Tidak hanya dari kitab suci yang saya baca, tapi dari mulut istriku, Evi. Dia banyak sekali bicara dan kadang-kadang kata-kata yang meluncur keluar dari mulutnya itu keras, ketus, menyakitkan kuping. Tapi waktu saya sadari itu di kaki Tuhan, saya bereskan hati saya dengan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan atas saya. Saya kurang sensitif. Saya bahkan bukan kurang lagi, tidak sensitif. Dan saya belajar untuk semakin sensitif terhadap suara Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Ya, saudara, yang suami-suami, mari belajar sensitif terhadap suara Tuhan dari mulut istri Anda. Nah, saudaraku, kita lihat yang kedua. Worship menuntut saya menjadi murid pembelajar yang harus selalu dengar-dengaran dan taat pada Tuhan Sang Guru Agung. Tadi terus belajar mendengar suara Tuhan, sekarang terus belajar untuk taat dengar-dengaran, kata orang-orang tua di Ambon. Dengar-dengaran, artinya apa? Dengar, taat lakukan, dan terus lakukan. Saya waktu kecil, anak yang tidak selalu dengar-dengaran. Saya berontak. Karena itu saya banyak belajar untuk harus duduk di kaki Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mendengar suara Tuhan menuntut kita menjadi murid pembelajar ini nggak mudah. Butuh pengorbanan. Butuh sensitivitas yang tinggi. Dan yang ketiga, worship menuntut saya selalu mengucap syukur atas segala sesuatu dan dalam segala hal. Dalam situasi COVID-19 ini pun, saudara bisa nggak saudara bersyukur kepada Tuhan? Saya bersyukur, karena itu saya menikmati hari-hari saya di rumah. Saya banyak aktivitas di rumah. Ya, laptop ini yang saya lihat, saudara lihat ini terbuka terus, nyala terus. Waktu saya duduk membaca kitab suci, ada ide yang saya dapat, saya langsung ke komputer laptop saya menyimpan data itu di sana untuk saya, untuk pertumbuhan rohani saya sendiri. Dan saya kemudian bagikan itu dengan banyak orang lain lewat WhatsApp messages. Nah, saudara, dan poin yang keempat dalam pokok besar yang ketiga ini, worship menuntut saya belajar mengenal dan mengerti cara pembentukan Tuhan atas kehidupan saya, untuk keluarga saya, untuk pelayanan saya, untuk Anda yang berbisnis, untuk Anda yang punya job. Mari kita dituntut oleh Tuhan untuk belajar mengenal dan mengerti cara pembentukan Tuhan. Nggak gampang loh saudaraku. Tapi waktu Anda duduk, sujud di kaki Tuhan, tenang dengar suara Tuhan, menangis di kaki Tuhan, tumpahkan air mata Anda, walaupun Anda laki-laki, jangan keraskan hati, jangan malu, jangan gengsi, nggak mau nangis, lepaskan, supaya Anda menikmati plong di hati. Dan itu shalom yang dari Tuhan akan turun memenuhi, bahkan overwhelming dalam kehidupan Anda pribadi. Anda akan tampil beda, gagah, sehat, kekar menghadapi kenyataan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kelima, worship menuntut saya belajar menanti kairos Tuhan dalam banyak hal yang baru saja saya sebutkan tadi. Banyak hal. Dan yang keenam, worship menuntut saya harus hidup berbeda dengan nenek moyang saya dulu hidup. Tuhan memberikan warning kepada orang-orang Yahudi Israel waktu itu, pasal 95 Mazmur tadi, untuk tidak seperti nenek moyang kamu. Karena itu Tuhan bilang apa di ayat yang 11? Aku bersumpah dalam murkaku.
Anda ingin Tuhan murka pada Anda di masa seperti ini? Jangan. Tuhan terlalu mencintai kita. Dia sangat mencintai kita unconditionally, tanpa syarat. Mari kita belajar juga mengasihi Tuhan apapun situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Tampil beda, itu merupakan kata kunci hidup saya. Tampil beda. Dan yang ketujuh, worship harus menjadi my daily lifestyle. Saya ulangi, worship harus menjadi my daily lifestyle. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Kalimat seseorang yang menulis saya baca di Facebook, saya kutip. Kalimat itu bagus sekali. Dia katakan begini, when you turn your worry into worship, God will turn your battles into blessings. Saya ulangi dalam bahasa Inggris dulu. When you turn your worry into worship, God will turn your battles into blessings. Waktu Anda menyerahkan kekhawatiran Anda dalam penyembahan Anda di kaki Tuhan, Tuhan akan mengubah pergumulan Anda, perjuangan Anda, tentang bisnis Anda, tentang banyak hal menjadi berkat bagi Anda. Kalau Anda yakin itu, katakan amin, haleluya. Kenapa? Karena ini kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, membuat worship kita menjadi blessings bagi kita. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan cintai, saya ingin kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, saat ini kami datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami sudah terima. Tidak hanya bagi mereka yang menyaksikan, yang watching this YouTube video, tapi terlebih hamba sendiri pribadi ya Tuhan. Bersyukur untuk teguran nasihat kebenaran firman Allah, firman-Mu untuk kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sedang kami jalani hari ini. Terima kasih untuk semua yang membuat kami harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Connected kepada pokok anggur dan ranting yang tetap menempel pada pokok anggur akan menikmati semua makanan yang diserap oleh akar yang naik lewat batang pohon dan masuk sampai ke every single branch, ranting-ranting yang menerima itu semua. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami yang kami cintai, Presiden Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Tuhan, berkati kedua hamba-hamba-Mu ini. Lindungi mereka berdua, lindungi keluarga mereka masing-masing. Dan berkati para menteri yang sedang terlibat, mereka yang juga ada dalam bagian-bagian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menolong masyarakat yang keras kepala, yang infected coronavirus ini. Tuhan, kalau kami melihat berita setiap hari di atas lebih dari 1.000 yang positif, Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami belajar satu hal, untuk datang
kepada Tuhan dalam worship kami pribadi, dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh Tuhan jadikan berkat alat Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Allah bagi Indonesia, supaya banyak orang boleh diselamatkan dari bencana COVID-19 ini. Tuhan, tolong juga Menteri Kesehatan, Dr. Terawan yang ada harus di depan, di front line sebagai Menteri Kesehatan. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu ini, lindungi hamba-Mu ini, lindungi keluarganya juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sedih hari-hari seperti ini, karena sudah tiada lagi di samping mereka suami tercinta, istri tercinta, anak tercinta, orang tua tercinta. Kami berdoa biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, siapapun dan apapun mereka. Kami berdoa juga untuk keberadaan kami, keluarga besar GBI Kedamaian. Tuhan berkati Ibu Gembala, berkati keluarga Ibu Gembala, berkati semua pelayan Tuhan dalam keluarga besar Kedamaian, berkati keluarga masing-masing mereka, berkati keluarga kami semua Tuhan, dan keluarga kami masing-masing. Tuhan terima kasih. Kami mau berdoa untuk Ibu Wahyudi dalam kondisi fisiknya di hari yang semakin bertambah usia, semakin senior. Bapak Wawang dalam kondisi fisiknya, juga Ibu Li Moyin juga dalam kondisi fisik. Ketiga hamba-hamba-Mu ini, mari Tuhan lawat mereka di saat ini. Tuhan jamah mereka, biar mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan tangan Tuhan yang maha dahsyat namun penuh kasih itu, penuh cinta itu. Biarlah mereka boleh kuat di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menatang bersama-sama GBI Kedamaian, pelayanan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di atas mesbah doa kami serahkan totally kepada Tuhan. Saudara kami, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan persembahan yang akan dikumpulkan, tidak secara fisik, tapi lewat transferring bank to bank, account to account. Biarlah Tuhan menguduskan dan memberkati yang kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menatang semua ini di atas mesbah doa dan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang empunya GBI Kedamaian. Bagi Tuhan segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan dari hari ini sampai selama-lamanya. Saat saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara semua di rumah masing-masing berdiri, lalu kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan, kami menyelesaikan semua sesi ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan hamba berdoa sekali lagi Tuhan, menyerahkan setiap pribadi, setiap keluarga. Sekali lagi menyerahkan Ibu Gembala dan keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan berkati dengan tubuh yang sehat, semua yang melayani, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam tugas pastoral ministry dalam jemaat GBI Kedamaian. Pendeta Kristono Santoso, berkati hamba-Mu ini dan keluarganya. Pendeta Binsar Sihite, berkati hamba-Mu ini dan keluarganya. Pendeta Rines, Pendeta Alip, berkati mereka dan keluarga masing-masing mereka. Dan semua yang terlibat melayani pada bagian mereka masing-masing, yang tidak kelihatan
di masa COVID-19 pandemi ini. Tapi mereka tetap ada dalam komitmen yang tinggi melayani Tuhan bersama-sama di GBI Kedamaian. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nikmatilah kehidupan Anda di minggu yang baru ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun masih tetap dalam masa COVID-19 pandemic ini, dalam situasi new normal ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Rumah tanggamu Tuhan berkati. Kehidupan pribadimu diberkati Tuhan. Engkau secara pribadi diberkati Tuhan sebagai suami. Engkau secara pribadi diberkati Tuhan sebagai istri. Kamu diberkati Tuhan sebagai anak-anak. Dan Tuhan memberkati kita semua sebagai hamba-hambanya yang committed melayani Tuhan dalam kerendahan hati, dalam ketulusan hati, dalam penyembahan yang tetap dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menunggui keluar masuk kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Dia datang di awan-awan menjemput orang-orang percaya yang taat dan tetap hidup dalam penyembahan yang taat kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.